Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Udara pagi di Desa Sukamaju terasa begitu istimewa. Bukan karena embun yang masih menempel di dedaunan atau kokok ayam yang saling bersahutan, melainkan karena aroma bunga melati yang semerbak di setiap sudut, menyambut hari besar yang telah lama dinanti. Hari ini, Ardi, pemuda paling dihormati di desa ini, akan menikahi Rina, bunga desa dengan senyum sehangat mentari. Seluruh warga desa berkumpul, memenuhi pelataran rumah Rina, di mana tenda putih sederhana didirikan, dihiasi janur kuning dan untayan bunga melati. Ardi berdiri tegak di depan meja akad, mengenakan beska putih bersih yang dijahit khusus untuknya. Wajahnya yang biasa tenang kini memancarkan aura gugup dan kebahagiaan yang tak terbendung. Matanya sesekali melirik ke arah pintu, menanti kedatangan Rina. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena keraguan, melainkan karena rasa syukur yang meluap. Ia merasa seperti pemuda paling beruntung di dunia. Rina, gadis sederhana yang berhasil mencuri hatinya, kini akan menjadi pendamping hidupnya. Cinta mereka tumbuh dari kesederhanaan, dari pertemuan tak sengaja di sawah, hingga obrolan hangat di bawah pohon rindang saat senja tiba. Di sampingnya, duduklah Kiai Hasan, sesepuh yang sangat dihormati di Desa Sukamaju. Kiai Hasan memiliki wibawa yang luar biasa. Tatapannya teduh, senyumnya menenangkan, dan suaranya selalu dipenuhi kebijaksanaan. Dialah yang diundang khusus oleh keluarga Ardi dan Rina untuk menjadi saksi dan memimpin prosesi akad nikah. Kiai Hasan menggenggam tasbihnya, matanya terpejam sejenak, seolah sedang memanjatkan doa demi kelancaran acara. Tidak lama kemudian, semua mata tertuju pada Rina yang berjalan anggun, didampingi ibunya. Rina tampak sangat cantik dalam kebaya putihnya, dengan riasan sederhana yang justru menonjolkan kecantikan alaminya. Senyumnya begitu tulus, membuat semua orang yang melihatnya ikut merasa bahagia. Ardi menatap Rina, dan untuk sesaat, ia merasa dunia berhenti berputar. Semua kebisingan di sekelilingnya lenyap. Hanya ada Ardi, Rina, dan janji suci yang akan mereka ucapkan. Rina duduk di samping Ardi. Tangan Ardi yang bergetar kini menggenggam tangan Rina. Keduanya saling bertukar senyum, seolah saling meyakinkan bahwa ini adalah awal dari kisah abadi mereka. Kiai Hasan mulai membuka suara, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan lantunan merdu yang menambah kehusyukan suasana. Seluruh hadirin menunduk, mendengarkan dengan penuh hormat. Setelah pembacaan ayat selesai, Kiai Hasan memulai prosesi ijab kabul. Ia menatap Ardi dengan tatapan penuh kehangatan, seolah sedang memberikan restu yang paling tulus. Saudara Ardi bin Abdullah. Suara Kiai Hasan terdengar jelas dan mantap. Ardi menarik napas dalam-dalam, siap untuk mengucapkan janji yang akan mengikatnya seumur hidup dengan Rina. Saya terima nikah. Suasana hikmat yang menyelimuti acara tiba-tiba pecah. Kata-kata yang akan diucapkan Kiai Hasan terhenti di tenggorokan. Matanya yang tadinya teduh, kini membelalak lebar. Wajahnya yang tenang seketika pucat pasi, seperti melihat hantu di siang bolong. Ia memandang lurus ke arah Rina, seolah ada sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Seluruh hadirin yang tadinya khusyuk, kini terheran-heran dengan reaksi Kiai Hasan. Ada apa? Ardi, yang tangannya masih menggenggam erat tangan Rina, merasakan keringat dingin mengucur di telapak tangannya. Ia menoleh ke arah Rina. Wajah Rina juga sama bingungnya dengan hadirin lain. Rina menatapnya dengan tatapan polos, seolah tidak mengerti mengapa sang kiai tiba-tiba berhenti. Namun, ada kilatan aneh di mata Rina, yang langsung menghilang secepat kilat. Ardi mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya ingin melanjutkan akadnya. Kiai. Ardi memanggil dengan suara pelan. Kiai Hasan tidak menjawab. Tubuhnya bergetar, dan ia menggenggam tasbihnya erat-erat, seolah mencari kekuatan. Tiba-tiba,
Ia berteriak dengan suara serak yang menggelegar. Stop! Dia bukan manusia. Seketika, seluruh hadirin terkejut. Ibu-ibu berteriak histeris. Anak-anak menangis ketakutan. Dan para bapak-bapak berdiri dari duduknya, saling bertukar pandang. Kebahagiaan yang tadinya menyelimuti acara, kini berubah menjadi horor yang mencekam. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada apa ini? Apa maksud Kiai? Jangan-jangan Rina? Ardi berdiri dengan cepat, menarik Rina ke belakangnya, melindungi gadis itu dari tatapan penuh curiga. Kiai, apa yang Anda katakan? Tanya Ardi, suaranya dipenuhi amarah dan kepanikan. Rina adalah calon istri saya. Dia manusia. Dia gadis yang saya cintai. Kiai Hasan tidak menjawab. Ia menunjuk ke arah Rina dengan tangan gemetar. Aku melihatnya aura hitam, dia bukan dari golongan kita. Ucap Kiai Hasan terbata-bata. Sebelum akhirnya ia terjatuh pingsan. Tubuhnya lemas. Seolah seluruh tenaganya terkuras habis. Kepanikan pun semakin menjadi. Beberapa orang membantu mengangkat Kiai Hasan. Sementara yang lain mulai menjauhi Rina dan Ardi. Rina, dia memang aneh. Bisik seorang wanita kepada temannya. Sudah kubilang, wajahnya terlalu sempurna untuk manusia biasa. Ardi mendengar bisik-bisik itu, dan hatinya hancur. Ia tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang. Ia hanya ingin melindungi Rina. Ia memeluk Rina yang kini menangis terseduh-seduh, ketakutan, dan merasa malu. Tenang, Rina. Aku akan selalu bersamamu. Aku percaya padamu. Bisik Ardi di telinga Rina. Rina tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis dalam pelukan Ardi, merasa seolah dunia telah runtuh. Mereka berdua menjadi pusat perhatian, bukan karena kebahagiaan, tetapi karena tragedi yang tak terduga. Sebuah akad nikah yang seharusnya menjadi momen suci, kini berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Kepanikan di pelataran rumah Rina meluas seperti gelombang tsunami. Bisik-bisik yang tadinya hanya desiran, kini berubah menjadi bisikan yang terang-terangan. Itu pasti santet, teriak seorang wanita paruhbaya, menunjuk ke arah Rina. Kiai Hasan tidak mungkin salah. Dia bisa melihat hal-hal yang tidak kita lihat. Ardi menarik Rina lebih erat, seolah tubuhnya adalah satu-satunya benteng yang bisa melindungi Rina dari badai fitnah. Rina gemetar, bukan hanya karena dinginnya angin sore, tetapi karena tatapan mata yang penuh kebencian dan ketakutan yang dilemparkan kepadanya. Tatapan itu terasa lebih tajam daripada belati, menusuk hingga ke relung jiwanya. Hentikan! Hentikan semua ini! Suara ayah Ardi, Pak Dorman, menggelegar. Rina adalah gadis baik-baik. Anak saya tidak akan menikahi gadis yang tidak benar. Namun, suara itu tidak mampu menghentikan kegaduhan. Malah, beberapa orang mulai menarik-narik lengan Pak Dorman, mencoba membujuknya untuk menjauhi Ardi dan Rina. Jangan bela mereka, Pak Dorman. Keselamatan desa lebih penting, ucap salah satu warga. Ibu Rina, yang tadinya tak berdaya, kini maju dengan air mata bercucuran. Ia berdiri di antara Ardi dan kerumunan, mencoba meredakan suasana. Tolong, anak saya manusia. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Kiai Hasan pasti lelah atau salah melihat. Sayangnya, tak ada yang mempercayainya. Apalagi, setelah salah satu santri Kiai Hasan mengumumkan bahwa sang Kiai tidak sadarkan diri dan harus segera dibawa pulang untuk diobati. Kekhawatiran akan Kiai Hasan membuat amarah warga terhadap Rina semakin memuncak. Mereka menganggap Rina sebagai penyebab Kiai Hasan pingsan, penyebab kebahagiaan yang sirna. Tiba-tiba, seorang pemuda yang selama ini diam, maju. Namanya Rizal, saingan Ardi dalam merebut hati Rina. Rizal menatap Rina dengan tatapan yang sulit diartikan, antara kasihan dan kemenangan. Jika benar Rina adalah manusia, katanya dengan suara lantang. Mengapa Kiai Hasan berteriak seperti itu? Kiai Hasan tidak pernah salah. Jangan-jangan Rina menyembunyikan sesuatu yang mengerikan dari kita semua. Ucapan Rizal seolah menjadi pemantik. Warga yang tadinya hanya berbisik kini mulai menuntut. Usir dia dari desa.
Batalkan pernikahannya. Keluarganya harus bertanggung jawab. Ardi melihat wajah Rina. Air mata di pipinya telah mengering, menyisakan jejak pilu. Ia menatap Ardi dengan tatapan kosong, seolah jiwanya telah pergi. Hati Ardi remuk melihat gadis yang ia cintai diperlakukan seperti itu. Di saat-saat paling bahagia dalam hidupnya, Rina justru menjadi sasaran kebencian. Ardi menarik napas dalam-dalam. Keputusan yang paling sulit dalam hidupnya harus ia ambil. Ia tidak akan membiarkan Rina diperlakukan seperti ini. Ia akan melindunginya, meskipun harus melawan seluruh desa. Sudah cukup, teriak Ardi. Akad ini dibatalkan. Kami pergi dari sini. Pak Dorman dan Ibu Rina terkejut. Ardi, tunggu. Jangan gegabah, ujar Pak Dorman. Ardi tidak peduli. Ia mengabaikan panggilan ayahnya. Ia menggandeng tangan Rina erat-erat dan menuntunnya keluar dari kerumunan, menembus lautan tatapan penuh curiga dan kebencian. Rina tidak melawan. Ia hanya membiarkan Ardi menuntunnya. Langkah mereka terasa berat, seolah setiap jejak kaki mereka meninggalkan luka di atas tanah suci desa. Mereka berjalan menjauh, menuju rumah Ardi. Ardi menolak untuk mendengarkan ayahnya. Ia membawa Rina ke kamarnya dan menguncinya dari dalam. Ardi tahu, ia melakukan hal yang benar. Ia harus melindungi Rina dari fitnah yang tak berdasar ini. Rina, kamu aman di sini. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu, bisik Ardi. Rina hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ardi, apa aku benar-benar bukan manusia? Suaranya serak dan penuh keputusasaan. Kata-kata itu menusuk hati Ardi. Jangan bicara seperti itu, Rina. Tentu saja kamu manusia. Kiai Hasan pasti kelelahan. Kita akan buktikan kepada mereka bahwa mereka salah. Ardi menghabiskan sisa malam itu dengan mencoba menenangkan Rina, tetapi ia tahu, ia tidak bisa menenangkan dirinya sendiri. Ia menatap Rina, mencoba meyakinkan diri bahwa tidak ada yang aneh. Ia memperhatikan Rina yang tidak banyak bicara, hanya menunduk dalam diam. Ia mencoba menggenggam tangan Rina, tetapi ia merasakan keanehan. Kulit Rina terasa dingin, seolah tidak ada aliran darah yang mengalir di sana. Ardi mencoba mengabaikan perasaan itu. Itu hanya perasaannya, pikirnya. Ia terlalu khawatir. Namun, di dalam hatinya, sebuah bisikan mulai muncul, bisikan yang penuh keraguan. Bisikan itu menyiratkan pertanyaan-pertanyaan yang tak terucapkan. Mengapa Rina tidak memiliki bayangan di bawah cahaya lampu? Mengapa tangannya terasa begitu dingin? Dan yang paling penting, mengapa Kiai Hasan, seorang yang sangat saleh dan arif, bisa berteriak seperti itu? Ardi mencoba menepis semua pertanyaan itu, tetapi bisikan itu semakin nyaring. Hatinya yang tadinya kokoh, kini mulai retak, dan keraguan mulai merayap masuk ke dalam dirinya. Malam itu, Ardi dan Rina tidak tidur. Mereka berdua terjaga, terperangkap dalam kegelapan yang sama, namun dengan ketakutan yang berbeda. Fajar menyingsing, membawa cahaya yang terasa begitu asing bagi Ardi. Setelah malam yang panjang dan penuh kegelisahan, ia memutuskan untuk mencari jawaban. Ia tidak bisa hanya berdiam diri, membiarkan keraguan menggerogoti hatinya dan membiarkan Rina menjadi sasaran fitnah. Ia harus mencari Kiai Hasan. Hanya Kiai Hasan yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ardi meninggalkan Rina di kamarnya. Rina tertidur dengan mata sembab, lelah karena menangis semalaman. Ardi menatapnya untuk sejenak. Wajahnya dipenuhi kebingungan. Rina yang ia lihat sekarang, yang tertidur pulas dengan wajah polos, tidak cocok dengan deskripsi Kiai Hasan. Apakah Kiai Hasan salah? Atau apakah ada sesuatu yang benar-benar tidak ia ketahui? Di luar, Ardi bisa merasakan tatapan dari tetangganya. Mereka yang tadinya ramah, kini mengalihkan pandangan atau menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan. Suasana desa Sukamaju yang biasanya damai, kini terasa tegang. Ardi mengabaikan semua tatapan itu dan bergegas menuju pesantren Kiai Hasan. Di pesantren, Ardi bertemu dengan santri-santri yang setia menemani Kiai Hasan. Mereka menyambutnya dengan tatapan penuh empati.
Kiai sudah sadar, Ardi, kata salah satu santri. Tapi beliau masih sangat lemah. Beliau hanya ingin bertemu denganmu. Ardi masuk ke dalam kamar Kiai Hasan. Kiai Hasan berbaring di tempat tidur. Wajahnya masih pucat, dan matanya terlihat lelah. Namun, saat melihat Ardi, matanya bersinar. Ardi, kemarilah, katanya dengan suara pelan. Ardi duduk di sampingnya. Kiai, tolong jelaskan apa yang terjadi. Saya bingung. Saya tidak percaya Rina. Kiai Hasan mengangkat tangannya, menghentikan Ardi. Aku tahu kamu bingung. Ardi, aku minta maaf karena telah merusak hari bahagiamu. Tapi aku tidak bisa berdiam diri. Kiai Hasan menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan kekuatan. Saat aku mengucapkan ijab kabul, aku melihatnya. Aura Rina, itu bukan aura manusia biasa. Aura itu gelap, pekat, dan dingin. Di belakangnya, aku melihat wujud aslinya. Wujud itu bukan seperti yang kalian lihat. Ardi, wujud itu menyerupai jin. Jin wanita yang sangat kuat. Jin dari golongan hitam. Ardi menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak mungkin, Kiai. Saya mengenal Rina. Dia baik. Dia selalu membantu orang. Dia tidak mungkin jin. Aku tahu, Nak. Aku tahu. Itulah mengapa aku sangat terkejut. Dia tidak sepenuhnya jahat. Dia hanya berbeda. Aku yakin dia tidak menyadari apa yang terjadi, atau ia hanya mengikuti arahan dari sesuatu yang lebih kuat darinya. Aku melihat bayangan gelap yang melingkupinya. Itu bukan dirinya. Air mata Ardi mengalir. Hatinya terasa sakit. Ia tidak tahu harus percaya pada siapa. Kiai Hasan adalah orang yang ia hormati, tetapi Rina adalah wanita yang ia cintai. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Kiai? Kiai Hasan mengulurkan tangannya, dan seorang santri meletakkan sebuah kotak kayu kecil di telapak tangannya. Kiai Hasan membukanya, dan di dalamnya terdapat sebuah pusaka kecil, terbuat dari kayu yang diukir dengan simbol-simbol kuno. Ini adalah pusaka yang diwariskan dari guru spiritualku. Pusaka ini disebut Sumbawa Jiwa. Ia bisa mendeteksi energi non-manusia. Pusaka ini juga bisa melindungi jiwa dari pengaruh jin yang jahat. Kiai Hasan menyerahkan pusaka itu kepada Ardi. Ardi, aku tidak memintamu untuk membenci Rina. Aku hanya memintamu untuk waspada. Simpan pusaka ini baik-baik. Jika suatu saat kamu berada di dekat Rina dan pusaka ini bereaksi, maka apa yang aku katakan adalah benar. Aku berdoa semoga cintamu lebih kuat dari kekuatan yang mengendalikan Rina. Ardi menerima pusaka itu. Tangannya gemetar. Pusaka itu terasa dingin di telapak tangannya, seolah menyimpan rahasia yang mengerikan. Ia memandang pusaka itu dan kemudian menatap Kiai Hasan. Di mata Kiai, ia melihat kesungguhan. Ia tidak berbohong. Pulang ke rumah, Ardi menemukan Rina sudah bangun. Rina sedang duduk di tepi ranjang, menatap kosong keluar jendela. Ia terlihat begitu rapuh, begitu manusiawi. Ardi merasa bersalah karena telah meragukannya. Ia menyembunyikan pusaka itu di sakunya. Ia memutuskan untuk tidak mempercayai Kiai Hasan. Ia akan melindungi Rina. Namun, saat ia duduk di samping Rina dan mencoba menghiburnya, ia kembali merasakan keanehan. Tangan Rina yang ia genggam terasa sangat dingin. Ia melihat ke arah jendela, di mana sinar matahari pagi masuk. Di bawah sinar matahari itu, Ardi tidak melihat bayangan Rina. Jantung Ardi berdetak kencang. Ia melepaskan genggamannya. Ia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tetapi ia tahu. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Keraguan yang tadinya hanya bisikan, kini menjadi suara yang lantang. Suara itu berteriak dalam benaknya. Dia bukan manusia. Ardi menatap Rina. Wajahnya yang cantik, senyumnya yang tulus, dan mata yang dulu begitu ia cintai. Kini, di matanya, ada sesuatu yang berbeda. Kilatan aneh itu kembali muncul, dan Ardi tidak bisa mengabaikannya lagi. Dengan tangan gemetar, ia merogoh sakunya, menggenggam erat pusaka yang diberikan Kiai Hasan. Ia tahu,
Ia harus menguji Rina. Ia tidak bisa hidup dalam kebohongan ini. Ia harus mengetahui kebenaran, meskipun kebenaran itu akan menghancurkan hatinya. Malam tiba. Kegelapan merayap masuk ke dalam kamar Ardi, menutupi keraguan yang membebani pikirannya. Ia menatap Rina yang sudah terlelap di tempat tidur. Wajahnya begitu polos, begitu damai, seolah tidak ada beban apapun yang ia pikul. Ardi merasa bersalah. Bagaimana mungkin ia tega mencurigai Rina, gadis yang telah menemaninya melewati suka dan duka? Namun, bisikan Kiai Hasan dan bayangan yang tidak ada itu terus menghantuinya. Ardi memutuskan untuk meninggalkan kamar sebentar. Ia butuh udara segar untuk menjernihkan pikirannya. Ia keluar dan duduk di teras depan. Di sana, ia melihat ibunya yang sedang menyapu sisa-sisa daun kering yang berjatuhan. Ibunya menatapnya dengan pandangan penuh keprihatinan. "Nak, ibu tahu kamu sedang bingung," ucap ibunya. "Tapi ingat, hati seorang ibu tidak pernah salah. Ibu melihat Rina, dan ibu tahu dia adalah gadis baik-baik. Kita akan cari cara untuk membuktikan kepada semua orang bahwa Kiai Hasan hanya salah paham." Kata-kata ibunya sedikit menenangkan Ardi. Ia kembali ke kamar, merasa sedikit lebih yakin. Ia akan melindungi Rina, apapun yang terjadi. Saat ia melangkah masuk, matanya menangkap sesuatu yang tergeletak di lantai, di dekat meja rias. Itu adalah sebuah buku kecil. Ardi yakin Rina tidak pernah membawa buku seperti ini. Penasaran, Ardi mengambil buku itu. Sampulnya terbuat dari kulit hitam yang terasa kasar dan dingin di tangannya. Tidak ada judul atau nama penulis. Ardi membuka halaman pertama, dan ia terkejut. Buku itu bukanlah buku harian biasa. Halaman-halamannya dipenuhi dengan tulisan tangan yang sangat indah, tetapi bukan dalam bahasa yang ia kenal. Huruf-hurufnya melengkung dan bersambung, membentuk simbol-simbol aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Beberapa halaman lainnya berisi gambar-gambar yang tak lazim. Pohon-pohon dengan ranting-ranting yang terlihat seperti tangan manusia, bulan sabit yang meneteskan air mata hitam, dan siluet-siluet wanita yang melayang di udara. Ardi membalikan halaman-halaman itu dengan tangan gemetar. Ia menemukan satu bagian yang menarik perhatiannya. Di sana, ada rangkaian simbol yang ditulis berulang-ulang, seolah itu adalah sebuah mantra. Ia bisa merasakan energi yang aneh memancar dari halaman itu. Energi yang membuat kulitnya merinding. Di samping mantra itu, ada beberapa catatan dalam bahasa Indonesia, tetapi tulisan tangannya terasa berbeda dari tulisan Rina. Catatan itu berbicara tentang penguasa, kekuatan yang bangkit, dan ikatan suci. Ardi merasa jantungnya berdebar kencang. Ia mengenali tulisan itu. Tulisan itu adalah tulisan tangan Rina. Catatan itu mengindikasikan bahwa Rina mungkin terlibat dalam sesuatu yang sangat gelap. Apakah Rina benar-benar tidak menyadarinya? Atau apakah ia hanya berpura-pura? Pikirannya kembali ke Kiai Hasan. Kiai Hasan berkata bahwa Rina tidak sepenuhnya jahat dan tidak menyadari niat asli dirinya. Tetapi ia hanya dimanipulasi oleh sosok jin tua yang lebih kuat. Catatan ini, simbol-simbol ini, seolah menjadi bukti yang mendukung pernyataan Kiai Hasan. Ardi menutup buku itu. Ia meletakkannya kembali di tempatnya dan pura-pura tidak pernah melihatnya. Ia menatap Rina yang masih terlelap. Wajahnya begitu rapuh, begitu manusiawi, membuat hatinya sakit. Keraguan kembali merayap, mencabik-cabik perasaannya. Ia ingin mempercayai Kiai Hasan, tetapi ia juga ingin mempercayai Rina, gadis yang ia cintai. Malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan buku aneh itu dan catatan-catatan yang ditulis Rina. Ia membandingkan tulisan Rina di buku itu dengan tulisan tangan Rina di buku catatannya yang lain, dan ia menemukan perbedaan yang halus. Tulisan di buku hitam itu terlihat lebih lancar dan berwibawa, seolah ditulis oleh orang yang berbeda. Ada apa ini? Keesokan harinya, Ardi merasa tertekan oleh semua keraguan yang menghantuinya. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa Kiai Hasan salah, dan Rina adalah manusia biasa. Ia memutuskan untuk melakukan tes kecil. Tes yang sederhana namun bisa memberinya jawaban. Saat Rina bangun, Ardi mengajaknya untuk sarapan di teras.
Sinar matahari pagi menembus celah-celah dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan di lantai teras. Ardi menyuguhkan teh hangat untuk Rina, dan ia memintanya untuk duduk di kursi yang tepat di bawah sinar matahari. Di sini lebih hangat, kata Ardi, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Rina mengangguk, tersenyum, dan duduk. Ardi menatapnya, dan jantungnya terasa berhenti berdetak. Di bawah sinar matahari, Rina tidak memiliki bayangan. Tanda-tanda aneh itu kini menjadi kenyataan yang mengerikan. Bayangan Ardi terbentang di lantai, tetapi Rina, yang duduk di sampingnya, tidak memiliki bayangan sama sekali. Cahaya matahari menembus tubuhnya seolah ia adalah udara. Ardi menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ia mencoba untuk bersikap normal, tetapi ia tahu ia tidak bisa. Ia menatap Rina, yang masih tersenyum. Ia menatap tangannya yang terasa dingin. Ia menatap matanya yang terkadang memancarkan kilatan aneh. Rina, bukan manusia. Ketakutan yang selama ini ia tepis, kini menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. Keraguan yang selama ini ia lawan, kini menjadi keyakinan yang menghancurkan. Hati Ardi remuk. Ia merasa seperti dikhianati oleh realitas. Rina, gadis yang ia cintai, adalah sosok yang berbeda. Tapi bagaimana? Kenapa? Ardi tidak bisa memahami semua ini. Ia hanya bisa merasakan ketakutan dan kesedihan yang mendalam. Setelah melihat bayangan Rina yang tidak ada, Ardi tidak bisa lagi mengabaikan keanehan yang ia rasakan. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia mencoba untuk kembali fokus pada Rina. Tetapi setiap kali ia melihat Rina yang berbeda. Bukan hanya Rina yang ia kenal dan cintai, tetapi juga Rina yang memiliki rahasia gelap. Ardi memutuskan untuk mencari jawaban yang pasti. Ia tidak bisa hidup dalam kebohongan ini. Ia harus menguji Rina dengan pusaka yang diberikan Kiai Hasan. Ia tahu, tes ini akan sangat berisiko. Jika Rina memang manusia, ia akan menyakitinya. Jika Rina bukan manusia, ia akan menemukan kenyataan yang lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Suatu malam, Rina tertidur pulas. Ardi duduk di sampingnya, menatap wajahnya yang damai. Ia merasa bersalah. Bagaimana mungkin ia melakukan hal ini kepada gadis yang ia cintai? Namun, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mengetahui kebenaran, untuk dirinya sendiri dan untuk Rina. Ardi merogoh sakunya, dan mengeluarkan pusaka yang diberikan Kiai Hasan. Pusaka itu terasa dingin di telapak tangannya. Ardi menarik napas dalam-dalam, memejamkan matanya, dan berdoa. Ya Allah, lindungilah aku dari segala keburukan. Tunjukkanlah hamba kebenaran yang sesungguhnya. Dengan tangan gemetar, Ardi mengarahkan pusaka itu ke arah Rina. Saat pusaka itu mendekat, Ardi bisa merasakan energi aneh memancar dari Rina. Pusaka itu mulai bersinar, dan cahayanya yang terang menyentuh tubuh Rina. Seketika, Rina tersentak. Matanya yang tadinya terpejam, kini terbuka lebar. Matanya bukan lagi coklat, melainkan merah menyala, seperti api. Wajahnya yang damai, kini berubah menjadi penuh amarah. Rina menjerit. Jeritan itu bukan jeritan manusia, melainkan jeritan yang penuh dengan kemarahan dan kesakitan. Hentikan! Hentikan itu! Teriak Rina. Suaranya terdengar serak, bukan seperti suaranya yang lembut. Ardi ketakutan. Ia menjatuhkan pusaka itu, dan Rina melayang. Kakinya tidak lagi menempel di tanah, melainkan melayang di udara. Tubuhnya bergetar, dan rambutnya yang panjang terurai. Aura hitam pekat menyelimuti dirinya, dan matanya yang merah menyala menatap Ardi dengan tatapan yang penuh kebencian. Jadi, kamu sudah tahu, kata Rina dengan suara yang terdengar seperti gema. Suara itu bukan miliknya, melainkan suara seorang wanita tua. Aku sudah bilang, aku tidak bisa menjadi manusia, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Ardi merasa tubuhnya membeku. Ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap Rina. Sosok yang ia cintai, kini berubah menjadi monster.
Ia melihat Rina yang kesakitan, terperangkap dalam sosok yang mengerikan. Ia melihatnya, dan hatinya terasa hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, suara yang lain terdengar. Suara itu bukan suara Rina, melainkan suara yang lebih dalam dan lebih kuat. Kamu tidak bisa menghentikannya, Ardi, kata suara itu. Rina adalah milikku. Ia adalah wadahku. Ia adalah kekuatanku. Ardi menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan Rina, tetapi juga dengan makhluk lain yang mengendalikan Rina. Itu adalah sosok Jin Malik, yang disebutkan Kiai Hasan. Rina, tolong! Teriak Ardi. Sosok Rina yang mengerikan itu menatap Ardi. Mata merahnya memancarkan penderitaan. Ardi, lari-lari! Bisiknya. Suaranya yang lembut kembali. Tetapi, ia tidak bisa mengendalikannya. Tubuhnya terangkat ke atas, dan ia mulai mendekati Ardi. Ardi melihat Rina yang berusaha melawan, tetapi ia tidak bisa. Kekuatan Jin Malik terlalu kuat. Ardi harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hanya diam dan membiarkan Rina dikendalikan oleh makhluk itu. Ia mengambil pusaka yang terjatuh di lantai, dan ia mengarahkannya ke arah Rina. Maafkan aku, Rina. Aku harus melakukan ini, bisik Ardi. Saat pusaka itu mendekat, Rina menjerit kesakitan. Aura hitamnya mulai memudar, dan matanya yang merah kembali menjadi coklat. Rina jatuh ke lantai. Ia tidak sadarkan diri. Ardi berlari ke arahnya. Ia memeluk Rina. Wajahnya penuh dengan air mata. Ia melihat Rina yang tidak sadarkan diri, dan ia menyadari kebenaran yang mengerikan. Rina adalah jin, tapi ia tidak sepenuhnya jahat. Ia adalah korban, sama seperti dirinya. Ardi memeluk Rina erat-erat. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan Kiai Hasan atau tetangganya. Ia tidak peduli Rina adalah manusia atau jin. Yang ia tahu, ia mencintai Rina, dan ia akan melakukan apapun untuk melindunginya. Ia tidak akan meninggalkannya. Ia akan membantunya. Ia akan mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan gadis yang ia cintai. Setelah malam yang penuh kengerian itu, Ardi menghabiskan sisa waktu hingga fajar dengan berjaga di samping Rina. Rina masih tidak sadarkan diri, terbaring dengan wajah pucat, dan tubuhnya yang terasa sangat dingin, membuat Ardi yakin bahwa Rina bukanlah manusia biasa. Namun, itu tidak mengurangi cintanya. Justru, hal itu semakin memperkuat tekadnya. Rina adalah korban, bukan pelaku. Ia adalah sosok yang harus diselamatkan, bukan yang harus dijauhi. Ardi menyadari, cinta sejati tidak mengenal batas, bahkan tidak mengenal perbedaan dimensi. Pagi itu, Ardi dengan hati-hati menyiapkan Rina di tempat yang aman. Ia mengunci pintu kamar dan memastikan tidak ada seorang pun yang bisa masuk, termasuk orang tuanya. Ia tahu, ia harus kembali menemui Kiai Hasan. Hanya Kiai Hasan yang bisa memberikan penjelasan lebih dalam dan mungkin jalan keluar dari masalah ini. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rina, dan bagaimana caranya ia bisa melepaskan Rina dari cengkeraman Jin Malik. Ardi keluar dari rumahnya, menyelinap di antara desiran angin pagi. Di jalan, ia merasakan tatapan penuh curiga dari beberapa warga yang sudah beraktivitas di luar. Mereka berbisik-bisik saat melihatnya, tetapi Ardi tidak peduli. Ia hanya punya satu tujuan, sampai di pesantren Kiai Hasan. Di pesantren, Ardi langsung menemui Kiai Hasan. Kiai Hasan sedang duduk di beranda. Wajahnya terlihat lebih baik dari kemarin, tetapi matanya masih memancarkan kelelahan yang mendalam. Kiai Hasan menyambutnya dengan senyum tulus, seolah ia sudah tahu bahwa Ardi akan datang. "Duduklah, Ardi. Aku tahu kamu datang untuk mencari jawaban." Ardi menceritakan semua yang terjadi semalam, tentang pusaka yang bereaksi, tentang Rina yang melayang, tentang mata merah menyala, dan tentang suara lain yang mengaku bernama Jin Malik. Kiai Hasan mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, dan menghela napas panjang. "Apa yang kamu lihat itu adalah bukti dari apa yang aku katakan," kata Kiai Hasan. "Rina adalah wadah bagi Jin Malik. Tapi, dia adalah wadah yang tidak sempurna. Rina, gadis yang kamu cintai,
Jiwanya masih bersemayam di dalam dirinya. Ia menolak untuk menyerah sepenuhnya pada Jin Malik. Dan itulah mengapa ia berjuang untuk menghentikanmu. Ia masih ada, Ardi. Kata-kata Kiai Hasan memberi Ardi harapan. Jadi, ia bisa diselamatkan? Tanyanya, suaranya bergetar. Ya, bisa, jawab Kiai Hasan. Namun, jalan untuk menyelamatkannya tidak mudah. Kiai Hasan lalu menceritakan kisah yang jauh lebih tua dari desa ini. Ribuan tahun yang lalu, leluhur Rina bukanlah manusia biasa. Mereka adalah sekelompok orang suci, yang disebut penjaga cahaya. Tugas mereka adalah menjaga keseimbangan alam, dan melawan kekuatan kegelapan. Mereka adalah musuh bebuyutan dari Jin Malik. Pada puncak kekuatannya, Jin Malik mengancam untuk menghancurkan bumi dan menggantinya dengan kegelapan. Leluhur Rina, dengan kekuatan cahaya mereka, berhasil menyegel Jin Malik ke dalam sebuah pusaka, dan pusaka itu hilang ditelan waktu. Ardi mendengarkan dengan saksama, seolah sedang mendengarkan dongeng. Lalu, apa hubungannya dengan Rina, Kiai? Pusaka itu telah lama menghilang, tapi Jin Malik berhasil lolos. Ia tidak kembali ke wujud aslinya, melainkan menjadi roh jahat yang mencari wadah yang sempurna, yang memiliki keturunan dari garis keturunan penjaga cahaya. Rina adalah keturunan terakhir dari garis keturunan itu. Jin Malik tidak ingin Rina menjadi penguasa baru. Ia hanya ingin menguasai tubuh Rina untuk membalas dendam kepada seluruh keturunan penjaga cahaya. Ia memanipulasi Rina sejak ia masih kecil, menjanjikan kekuatan dan kebahagiaan, dan Rina yang polos tidak pernah menyadari bahwa ia telah menjadi korban. Buku yang kamu lihat itu adalah buku mantra yang berisi ritual untuk mengikat jiwa Rina dengan jiwa Jin Malik. Sebuah ritual yang akan membuat Rina sepenuhnya dikendalikan oleh Jin Malik. Akad nikah itu adalah ritual terakhir yang ia butuhkan. Ardi, akad itu bukan untuk mengikatmu dengan Rina, tetapi untuk mengikat jiwa Rina dengan jiwa Jin Malik. Ardi merasa tubuhnya lemas. Ia tidak bisa membayangkan betapa polosnya Rina saat ia menuruti semua keinginan Jin Malik. Ia merasa bersalah karena telah meragukannya. Tapi, Rina tidak tahu. Bukan? Ia tidak tahu apa yang ia lakukan. Tanya Ardi, suaranya penuh keputusasaan. Ia tidak sadar sepenuhnya. Jiwanya berusaha melawan, tetapi ia tidak memiliki kekuatan. Itulah mengapa ia terlihat kebingungan dan sedih. Jawab Kiai Hasan. Kamu, Ardi, adalah satu-satunya harapan. Cintamu adalah energi yang bisa melawan Jin Malik. Perjanjian nikah yang kamu buat, meskipun terhenti, telah menciptakan ikatan suci yang tidak bisa dihancurkan oleh Jin Malik. Ikatan itu adalah kekuatan yang akan membantumu melawan Jin Malik. Kiai Hasan kemudian menjelaskan bahwa untuk membebaskan Rina, Ardi harus melakukan ritual yang disebut perjanjian cahaya. Ritual ini harus dilakukan di tempat yang sangat sakral, tempat di mana energi alam begitu kuat hingga bisa melawan kekuatan Jin Malik. Tempat itu adalah gua tersembunyi yang terletak di puncak gunung di belakang desa mereka. Gua itu dulunya adalah tempat peribadatan leluhur Rina, para penjaga cahaya. Kamu harus pergi ke sana, Ardi, kata Kiai Hasan. Di sana, kamu harus membaca mantra yang ada di dalam pusaka ini. Mantra itu akan mengumpulkan energi alam, dan jika kamu berhasil, mantra itu akan menciptakan ikatan yang lebih kuat. Sebuah ikatan yang bisa melepaskan jiwa Rina dari cengkeraman Jin Malik. Ardi mengangguk. Tekadnya sudah bulat. Ia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Rina. Aku akan melakukannya, Kiai. Aku akan membantumu. Aku akan memberimu perlindungan dan doa. Tapi, ingat Ardi, perjalanan ini akan sangat berbahaya. Jin Malik akan melakukan apapun untuk menghentikanmu. Ia tidak akan membiarkan wadahnya lepas begitu saja. Kamu harus waspada dan percaya pada hatimu. Ardi bangkit dari duduknya. Ia merasa pusaka di tangannya terasa lebih hangat. Itu adalah tanda bahwa ia telah mengambil langkah yang benar. Ia menunduk, memberi hormat kepada Kiai Hasan, dan bergegas kembali ke rumah. Ia tahu, ia tidak punya banyak waktu. Ia harus mempersiapkan diri untuk perjalanan yang paling berbahaya dalam hidupnya.
Perjalanan yang bukan hanya akan menentukan nasibnya, tetapi juga nasib gadis yang ia cintai. Saat ia berjalan pulang, ia melihat tatapan-tatapan dari tetangganya. Tatapan itu masih penuh curiga, tetapi Ardi tidak peduli. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Ia hanya peduli dengan satu hal, menyelamatkan Rina. Ia akan membuktikan kepada semua orang bahwa cinta lebih kuat daripada kebencian, dan kebenaran akan selalu menang. Namun, saat ia sampai di depan rumah, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Pintu kamarnya terbuka. Ardi merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia yakin ia sudah mengunci pintu itu dengan benar. Ia berlari ke dalam, dan ia menemukan kamar itu kosong. Rina tidak ada. Ia menghilang. Tiba-tiba, suara tawa yang mengerikan menggema di telinganya. Itu adalah suara Jin Malik. "Kamu terlalu lambat, Ardi," kata suara itu. "Rina sekarang adalah milikku. Kamu tidak akan bisa menyelamatkannya." Ardi merasa lututnya lemas. Ia jatuh ke lantai. Ia tidak percaya apa yang terjadi. Rina menghilang. Ia sudah berjanji untuk melindunginya, tetapi ia gagal. Ia gagal untuk yang pertama kalinya. Namun, Ardi tidak menyerah. Ia tahu, ia harus terus berjuang. Ia akan menemukan Rina, dan ia akan menyelamatkannya, apapun risikonya. Ia mengambil pusaka itu, dan ia menatapnya. Pusaka itu bersinar, seolah memberinya kekuatan. Ardi bangkit dari duduknya, dan ia melihat ke arah gunung. Ia tahu ia harus memulai perjalanannya. Matahari telah naik tinggi, tetapi Ardi tidak merasakan hangatnya. Ia hanya merasakan dinginnya ketakutan dan putus asa. Namun, di dalam hatinya, api tekad membara, mengusir semua perasaan negatif itu. Ia tahu ia tidak bisa berlama-lama. Jin Malik telah mengambil Rina. Ia harus bergerak cepat. Ia meninggalkan sebuah catatan singkat untuk orang tuanya di atas meja makan. "Ayah, Ibu, aku pergi untuk menyelamatkan Rina. Aku akan kembali." Ia tahu ayahnya tidak akan menyetujuinya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus melakukan ini. Perjalanan menuju gunung tidaklah mudah. Jalan setapak yang biasa ia lalui terasa asing dan penuh jebakan. Pohon-pohon yang rindang kini terlihat menyeramkan. Ranting-rantingnya seolah-olah tangan-tangan kurus yang siap mencengkeramnya. Semak belukar yang tadinya hanya penghalang kecil, kini terasa seperti dinding berduri yang tak terembus. Ardi tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah ulah Jin Malik, mencoba menghentikannya. Ia mendengar suara-suara yang memanggil namanya, bisikan-bisikan yang penuh kebencian dan cemoohan. "Kamu tidak akan bisa menemukannya, Ardi. Dia sudah menjadi milikku." Suara Rizal terdengar mengejek dari balik semak-semak. Ardi menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. "Kamu hanyalah manusia bodoh yang jatuh cinta pada monster," teriak suara wanita parubaya dari belakangnya. Suara yang sama yang menuduh Rina di hari akad. Ardi tahu itu semua hanyalah ilusi. Ia memejamkan matanya, menggenggam erat pusaka yang diberikan Kiai Hasan. "Cintaku lebih kuat," bisiknya pada dirinya sendiri. Saat ia membuka mata, suara-suara itu lenyap. Ia melanjutkan perjalanannya, tetapi kali ini, tantangannya lebih nyata. Hujan deras tiba-tiba mengguyur, membuat jalan setapak menjadi licin. Tanah yang ia pijak menjadi lumpur, dan ia beberapa kali terpeleset. Angin kencang menerpa wajahnya, seolah-olah mencoba mendorongnya kembali. Namun, ia terus maju. Pusaka di tangannya mulai terasa hangat, seolah-olah memberinya kekuatan. Setiap kali ia merasa lelah, pusaka itu akan bersinar, dan ia akan merasa semangatnya kembali. Ardi berjalan selama berjam-jam, melewati hutan yang gelap, menanjaki tebing yang curam, dan melintasi sungai yang deras. Tubuhnya penuh luka, tetapi ia tidak peduli. Yang ia pedulikan hanyalah Rina. Ia membayangkan wajah Rina, senyumnya yang tulus, tawanya yang lembut. Bayangan itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya terus maju. Saat senja tiba, ia akhirnya melihatnya. Gua yang diceritakan Kiai Hasan. Gua itu terletak di puncak gunung,
dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, seolah-olah penjaga rahasia yang tersembunyi. Di depan gua itu, terdapat sebuah batu besar, diukir dengan simbol-simbol kuno yang sama seperti yang ada pada pusaka Ardi. Ardi tahu ia sudah berada di tempat yang tepat. Ia merasa lelah, tetapi ia tidak bisa berhenti. Ia harus menyelamatkan Rina. Ia melangkah masuk ke dalam gua. Udara di dalam gua terasa dingin dan lembab, tetapi Ardi tidak merasakannya. Ia hanya merasakan energi yang kuat dan murni, seolah-olah ia dikelilingi oleh ribuan jiwa kuno. Di tengah gua, ia melihat Rina. Rina melayang di udara, terbungkus dalam aura hitam yang pekat. Wajahnya terlihat damai, tetapi juga sangat pucat. Ardi melihatnya, dan hatinya terasa sakit. Ia harus menyelamatkannya. Kau akhirnya datang, manusia. Suara berat dan dingin menggema di seluruh gua. Ardi melihat ke arah Rina, dan ia melihat matanya yang terbuka. Mata itu bukan lagi coklat, tetapi merah menyala, memancarkan kebencian. Kau terlalu lambat. Rina sekarang adalah milikku. Jiwanya sudah hampir sepenuhnya terikat denganku. Kau tidak akan bisa menghentikanku. Ardi tidak menjawab. Ia hanya berjalan maju. Ia tidak peduli dengan ancaman itu. Ia harus menyelamatkan Rina. Rina, ia memanggilnya. Aku datang untukmu. Sosok Rina yang melayang di udara tertawa. Tawa itu mengerikan, bukan tawa Rina. Rina sudah tidak ada. Yang ada hanyalah aku, Jin Malik. Ardi tidak menyerah. Ia mengambil pusaka dari tangannya, dan ia memegangnya erat-erat. Ia memejamkan matanya, dan ia mengingat semua kata-kata Kiai Hasan. Cintamu adalah energi yang bisa melawan Jin Malik. Ardi menarik napas dalam-dalam, dan ia mulai membaca mantra yang ada di dalam pusaka. Mantra itu terdengar seperti bahasa kuno, bahasa yang sudah lama terlupakan. Namun, saat Ardi membacanya, suara itu terasa begitu murni dan penuh kekuatan. Saat Ardi membaca mantra, pusaka di tangannya mulai bersinar terang. Cahaya itu menyebar ke seluruh gua, dan simbol-simbol di dinding gua mulai bersinar. Lampu-lampu kecil, yang terbuat dari energi alam, mulai bertebaran di seluruh gua, seolah-olah menyambutnya. Aura hitam yang melingkupi Rina mulai bergetar. Jin Malik berteriak marah. Hentikan! Hentikan semua ini, bodoh! Teriaknya. Jin Malik melepaskan gelombang energi gelap ke arah Ardi. Ardi merasa seperti terdorong mundur, tetapi ia tidak menyerah. Ia terus membaca mantra. Suaranya dipenuhi oleh cinta dan tekad. Ardi lari. Bisik Rina. Suaranya terdengar lemah dan jauh. Ardi menatap Rina, dan ia melihatnya. Di dalam mata merah menyala itu, ia melihat sepasang mata coklat yang penuh dengan penderitaan. Rina masih ada. Ardi membaca mantra lebih keras. Ia memfokuskan semua cintanya pada Rina. Rina, lawan! Lawan dia! Teriak Ardi. Perlahan-lahan, Rina mulai bergerak. Aura hitamnya bergetar, dan ia mulai melawan. Ardi melihatnya. Ia melihat Rina yang berjuang di dalam tubuhnya sendiri. Ia melihat pertarungan antara cahaya dan kegelapan, antara cinta dan kebencian. Rina, perjanjian kita itu lebih kuat. Teriak Ardi. Suaranya kini bercampur dengan suara mantra. Ia membayangkan akad nikah mereka. Janji suci yang akan mereka ucapkan. Ia membayangkan kebahagiaan yang akan mereka miliki. Seketika, aura hitam yang melingkupi Rina pecah. Jin Malik menjerit kesakitan, dan ia melepaskan tubuh Rina. Jin Malik terlempar ke udara. Ia berubah menjadi sosok bayangan yang mengerikan, lalu menghilang di balik kegelapan. Rina jatuh ke lantai. Ia tidak sadarkan diri. Ardi berlari ke arahnya. Ia memeluk Rina. Air matanya mengalir. Ia tidak bisa menahan perasaannya. Ia akhirnya berhasil. Ia berhasil menyelamatkan Rina. Rina membuka matanya. Matanya kini kembali menjadi coklat. Ia menatap Ardi, dan ia tersenyum. Ardi, kamu berhasil, bisiknya. Ardi dan Rina kembali ke desa. Kiai Hasan menyambut mereka dengan senyum penuh haru.
Kalian berdua adalah bukti nyata bahwa cinta adalah kekuatan terkuat di alam semesta, katanya. Namun, warga desa masih memandang mereka dengan curiga. Ardi tahu, mereka harus menghadapi konsekuensi dari kejadian ini. Rina menceritakan semua yang terjadi pada orang tuanya, dan mereka akhirnya mengerti. Mereka menyadari bahwa Rina hanyalah korban. Ayah Ardi, Pak Dorman, meminta maaf atas keraguan dan sikapnya. Ia memeluk Ardi dan Rina, dan ia menerima Rina sebagai bagian dari keluarganya. Meskipun masih ada bisik-bisik di desa, Ardi dan Rina tidak peduli. Mereka telah menemukan kebenaran, dan mereka telah menemukan satu sama lain. Mereka tidak lagi hanya ingin menikah. Mereka telah menjadi satu. Mereka tahu, cinta mereka akan lebih kuat dari apapun, dan mereka akan selalu bersama, melewati suka dan duka, seperti yang mereka janjikan. Kepulangan Ardi dan Rina ke desa disambut dengan campuran emosi yang rumit. Di satu sisi, ada kelegaan mendalam dari keluarga mereka. Ibu Rina memeluk putrinya dengan erat. Air mata kebahagiaan mengalir deras, seolah ia baru saja menemukan kembali permata yang hilang. Pak Dorman, ayah Ardi, yang tadinya dipenuhi kekhawatiran dan keraguan, kini menatap putranya dengan bangga. Ia melihat Ardi bukan lagi sebagai anak kecil yang ia asuh, melainkan sebagai seorang pria sejati yang berani menghadapi kegelapan demi cinta sejatinya. Di hadapan Kiai Hasan, yang menyambut mereka dengan senyum penuh hikmat, Ardi dan Rina merasa seperti anak-anak yang pulang ke rumah setelah sebuah petualangan besar. Kiai Hasan mengangguk, seolah mengatakan, "Aku tahu kalian akan berhasil." Namun, di luar lingkaran kecil itu, suasana desa masih terasa dingin. Meskipun Ardi dan Rina telah kembali, bisik-bisik dan tatapan curiga tetap mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Warga desa melihat mereka sebagai anomali, sepasang kekasih yang berhasil selamat dari kutukan, tetapi tidak sepenuhnya bersih. Ada ketakutan yang mengakar di hati mereka. Mereka tidak bisa melupakan jeritan Kiai Hasan dan aura mengerikan yang menyelimuti Rina. Bagi mereka, Rina adalah bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak, dan Ardi adalah pemuda buta yang menolak melihat bahaya di depannya. "Biarkan saja, Ardi," bisik Rina suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah Ardi. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang. Wajahnya terlihat sedih. Mereka belum bisa mengerti. Ardi memeluknya erat. "Kita akan buktikan kepada mereka bahwa kamu bukan lagi ancaman, bahwa kita adalah penyelamat mereka." Tentu saja, ucapan Ardi tidak hanya sekadar kata-kata. Sejak kembali dari gua, kehidupan mereka berubah total. Mereka tidak hanya kembali ke kehidupan normal, tetapi mereka juga harus mengemban tugas baru. Di bawah bimbingan Kiai Hasan, mereka memulai sebuah perjalanan spiritual dan fisik. Kiai Hasan menjelaskan bahwa perjanjian cahaya yang mereka lakukan tidak hanya membebaskan Rina, tetapi juga mengikat jiwa mereka berdua. Ikatan itu adalah simbol cinta mereka yang murni, yang kini berfungsi sebagai perisai dan sumber kekuatan. Ardi bisa merasakan emosi Rina, dan Rina bisa merasakan apa yang ada di hati Ardi. Ini adalah hadiah dari cinta mereka, sebuah koneksi yang melampaui batas fisik. Rina, di bawah bimbingan Kiai Hasan, mulai berlatih mengendalikan kekuatan yang mengalir dalam darahnya. Kiai Hasan menjelaskan bahwa kekuatan penjaga cahaya tidak hilang, melainkan hanya tertidur. Jin Malik hanya berhasil menidurkannya, tetapi tidak bisa menghilangkannya. Kini, Rina harus membangkitkannya kembali. Latihan itu tidak mudah. Rina harus bermeditasi di tempat-tempat sunyi, seperti di tepi sungai atau di bawah pohon besar di bukit. Ia harus belajar menyerap energi alam, mengubahnya menjadi kekuatan murni, dan menggunakannya untuk melawan kegelapan. Ia juga belajar tentang pusaka milik Ardi. Pusaka itu ternyata adalah sebuah kunci, sebuah media yang bisa memperkuat kekuatan cahaya. Ardi, di sisi lain, tidak hanya menjadi pendukung Rina. Kiai Hasan memberinya tugas untuk memahami lebih dalam pusaka yang ia pegang. Pusaka itu, kata Kiai Hasan, adalah cerminan dari jiwanya. Semakin murni cintanya, semakin kuat pusaka itu.
Ardi harus belajar menggunakan pusaka itu sebagai perpanjangan dari dirinya, sebuah alat untuk melindungi. Kiai Hasan mengajarkan Ardi mantra-mantra sederhana untuk menguatkan pusaka itu, menjadikannya perisai yang tak tertembus. Namun, di tengah-tengah semua itu, mereka merasakan sebuah perasaan yang tak nyaman. Perasaan itu seperti bisikan halus, suara yang datang dari jauh, suara yang penuh kebencian dan kemarahan. Itu adalah Jin Malik. Kiai Hasan menjelaskan bahwa Jin Malik tidak bisa mati. Ia hanya bisa dibebaskan atau disegel kembali. Dia seperti bayangan, kata Kiai Hasan. Kamu tidak bisa membunuhnya, tetapi kamu bisa mengusirnya. Namun, ia akan selalu kembali. Ardi dan Rina menyadari bahwa meskipun mereka telah memenangkan pertempuran, perang belum usai. Perang itu baru saja dimulai, dan mereka harus bersiap. Mereka harus menjadi penjaga cahaya yang baru, melindungi desa mereka dari bayangan yang belum sirna. Awalnya, kembalinya Jin Malik hanya terasa seperti firasat buruk. Kemudian, firasat itu berubah menjadi kejadian-kejadian kecil yang aneh. Ternak-ternak warga mulai sakit secara misterius. Hasil panen yang seharusnya melimpah, tiba-tiba layu dan membusuk dalam semalam. Puncaknya, anak-anak di desa mulai sering sakit-sakitan, demam tinggi yang tidak bisa dijelaskan secara medis, disertai mimpi buruk yang mengerikan. Ketakutan yang selama ini terpendam di hati warga desa, kini meletus. Semua orang menoleh ke satu arah, Ardi dan Rina. Bisik-bisik menjadi tuduhan terang-terangan. Ini pasti ulah mereka. Gadis itu membawa kutukan. Seharusnya kita tidak membiarkan dia kembali. Rizal, yang tidak pernah sepenuhnya menerima kekalahan, menjadi pemimpin dari gerakan ini. Ia memprovokasi warga, menyebarkan desas-desus bahwa Rina tidak sepenuhnya sembuh dan bahwa Jin Malik telah menetap di dalam dirinya, hanya menunggu waktu untuk menguasai desa. Kita harus mengusir mereka, teriak Rizal di balai desa. Sebelum semua orang sakit atau mati. Kiai Hasan dan keluarga Ardi mencoba untuk membela mereka. Tetapi suara mereka tenggelam dalam lautan amarah dan ketakutan. Para warga desa mendatangi rumah Ardi, menuntut mereka untuk pergi. Kami tidak ingin ada kutukan di desa kami, teriak salah satu dari mereka. Pergi, pergi sebelum kami melakukan sesuatu. Ardi menenangkan Rina, yang ketakutan. Ia berdiri di depan pintu, melindungi Rina dari kerumunan yang marah. Tenanglah, teriak Ardi. Rina tidak bersalah. Ini bukan ulahnya. Namun, tak ada yang mendengarkannya. Tiba-tiba, suara Kiai Hasan terdengar. Kembali. Jangan kalian ulangi kesalahan yang sama, teriak Kiai Hasan. Kalian salah. Bukan Rina yang membawa kutukan. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang mengendalikan kalian. Mendengar kata-kata Kiai Hasan, Rizal tertawa. Kiai, Anda sudah tua dan pikun. Bukankah Anda yang berteriak bahwa gadis itu bukan manusia? Sekarang, Anda membelanya. Kiai Hasan tidak gentar. Ia menatap mata Rizal, dan ia melihat bayangan gelap di dalamnya. Aku melihat bayangan yang sama yang aku lihat di mata Rina, bisik Kiai Hasan. Tapi kali ini, bayangan itu lebih kuat. Jin Malik tidak hanya mengendalikan Rina. Ia juga mengendalikan kalian. Ia membuat kalian saling membenci. Ia membuat kalian saling menyalahkan. Mendengar kata-kata Kiai Hasan, para warga desa terdiam. Mereka melihat wajah satu sama lain, dan mereka menyadari, mereka tidak terlihat seperti diri mereka sendiri. Mata mereka penuh dengan amarah dan kebencian. Mereka terlihat seperti orang lain. Tiba-tiba, Rizal jatuh. Tubuhnya bergetar hebat, dan ia menjerit kesakitan. Matanya yang tadinya penuh amarah, kini membelalak ketakutan. Ardi, Rina tolong, teriaknya. Suaranya dipenuhi penderitaan. Dia mengendalikanku. Dia. Rizal tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tubuhnya terangkat, dan ia melayang di udara. Matanya menjadi merah menyala, dan ia tertawa dengan suara yang bukan miliknya. Kalian benar, kata Jin Malik, yang kini menguasai tubuh Rizal.
Aku kembali, dan aku akan menghancurkan desa ini. Aku akan menghancurkan kalian berdua. Kerumunan warga desa berteriak ketakutan. Mereka melihat Rizal yang melayang. Tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dari dirinya. Mereka melihat mata Rizal yang kosong, dan mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Mereka telah jatuh ke dalam jebakan Jin Malik. Ardi dan Rina, yang menyaksikan semua itu, menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus melawan Jin Malik, sekali lagi, tetapi kali ini, mereka harus melindunginya dari kehancuran. Mereka harus melindungi orang-orang yang telah menolak mereka. Setelah Rizal dikuasai oleh Jin Malik, desa pun panik. Jin Malik tidak hanya menguasai tubuh Rizal, tetapi ia juga menggunakan tubuh Rizal untuk menyebarkan teror. Ia membuat pohon-pohon tumbang, rumah-rumah bergetar, dan gempa bumi kecil terjadi setiap hari. Warga desa yang tadinya ingin mengusir Ardi dan Rina, kini berbalik meminta pertolongan mereka. Di tengah-tengah kekacauan ini, Ardi dan Rina memutuskan untuk mempercepat latihan mereka. Mereka tahu, mereka tidak punya banyak waktu. Kiai Hasan membimbing mereka, tetapi ia menekankan bahwa kekuatan terbesar mereka berasal dari dalam diri mereka sendiri, dari ikatan yang mereka miliki. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, mereka pergi ke bukit di belakang desa. Di sana, Rina bermeditasi, memfokuskan pikirannya pada pusaka yang ia pegang. Ia mencoba untuk berkomunikasi dengan energi kuno leluhurnya, para penjaga cahaya. Rina memejamkan matanya, dan ia membayangkan dirinya terhubung dengan alam, dengan pohon-pohon, dengan batu-batuan, dengan air sungai. Ia membayangkan dirinya menjadi satu dengan alam semesta. Latihan itu sangat sulit. Rina sering kali gagal. Ia sering merasa frustasi karena ia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Saat ia mencoba untuk menyerap energi, ia seringkali merasa lelah, pingsan, atau bahkan merasakan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah seluruh tubuhnya terkoyak. Namun, Ardi selalu ada di sampingnya. Ardi memegang tangannya, memberinya kekuatan, dan mengingatkannya bahwa ia tidak sendirian. "Kamu bisa, Rina," bisik Ardi. "Aku tahu kamu bisa. Kekuatanmu ada di dalam dirimu. Percayalah padaku." Mendengar kata-kata Ardi, Rina merasa semangatnya kembali. Ia kembali memejamkan matanya, dan ia mencoba lagi. Kali ini, ia tidak mencoba untuk mengendalikan kekuatannya. Ia hanya mencoba untuk menerimanya. Ia membuka dirinya. Ia membiarkan energi itu mengalir ke dalam dirinya. Dan kali ini, ia berhasil. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir di dalam dirinya. Kekuatan yang begitu murni dan terang. Sementara Rina berlatih, Ardi juga melakukan latihannya. Kiai Hasan memberinya tugas untuk memahami pusaka yang ia pegang. Pusaka itu tidak hanya sebuah benda, tetapi juga sebuah cerminan dari hatinya. Kiai Hasan mengajarkan Ardi mantra-mantra kuno, mantra yang bisa digunakan untuk menyalurkan energi dari pusaka itu. Ardi berlatih di tempat yang berbeda dari Rina, di gua tempat ia pernah mengalahkan Jin Malik. Ardi memfokuskan pikirannya pada Rina, pada cinta mereka, pada janji yang mereka buat. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat kembali wajah Rina. Ia mengingat kembali saat Rina yang dulu terbaring tidak berdaya di lantai. Dan ia mengingat kembali saat Rina yang sekarang berjuang untuk menguasai kekuatannya. Cinta Ardi menjadi sumber kekuatannya. Sumber dari mana pusaka itu mendapatkan energinya. Latihan mereka berlanjut selama berminggu-minggu. Setiap hari, mereka semakin kuat. Rina mulai bisa mengendalikan energinya. Ia bisa membuat pohon-pohon kecil bersinar, ia bisa membuat air sungai beriak dengan sendirinya, dan ia bisa merasakan kehadiran Jin Malik yang semakin kuat di dalam tubuh Rizal. Ardi juga semakin kuat. Pusakanya kini tidak hanya bersinar terang, tetapi juga bergetar. Ia bisa merasakan energi di dalamnya, energi yang siap untuk dilepaskan. Ia tahu, ia sudah siap. Mereka sudah siap. Perang yang mereka takuti, kini sudah berada di depan mata. Hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Jin Malik, yang sudah tidak bisa menahan amarahnya,
keluar dari persembunyiannya. Ia menguasai sepenuhnya tubuh Rizal, dan ia berdiri di tengah desa, membuat badai besar yang menghancurkan rumah-rumah, membuat angin kencang yang mencabut pohon-pohon, dan membuat gempa bumi yang merusak tanah. Warga desa berteriak ketakutan. Mereka berlari ke sana kemari, tidak tahu kemana harus berlindung. Ardi dan Rina, yang melihat semua itu, menyadari bahwa inilah saatnya. Mereka harus menghentikannya. Mereka berlari ke tengah desa, menuju Jin Malik yang berdiri di tengah badai. "Hentikan!" teriak Ardi. Jin Malik, yang masih berada di dalam tubuh Rizal, menoleh ke arah mereka. Matanya yang merah menyala menatap mereka dengan penuh kebencian. "Kalian berdua!" teriaknya. "Kalian merusak semua rencanaku. Aku akan menghancurkan kalian." Jin Malik melepaskan gelombang energi gelap yang sangat besar ke arah mereka. Ardi dan Rina, yang sudah siap, berdiri di depan mereka. Ardi mengangkat pusakanya, dan Rina mengangkat tangannya. Mereka menyatukan kekuatan mereka, dan sebuah perisai cahaya terbentuk di depan mereka. Gelombang energi Jin Malik menghantam perisai itu, tetapi tidak bisa menembusnya. Perisai itu bergetar, tetapi tidak pecah. Jin Malik terkejut. "Tidak mungkin," teriaknya. "Kekuatan apa ini?" "Ini adalah kekuatan cinta," teriak Ardi. "Kekuatan yang tidak bisa kau hancurkan." Rina, yang kini berada di belakang Ardi, mulai memfokuskan kekuatannya. Ia memejamkan matanya, dan ia membayangkan dirinya terhubung dengan alam. Ia menyerap energi dari pepohonan, dari tanah, dari air sungai, dari udara. Ia menyerap semua energi itu, dan ia mengubahnya menjadi energi murni yang terang. Ia mengarahkan energinya ke arah Ardi, dan Ardi menerimanya. Pusaka Ardi bersinar lebih terang dari sebelumnya, dan ia melepaskan gelombang energi yang besar ke arah Jin Malik. Gelombang energi itu menghantam Jin Malik. Jin Malik menjerit kesakitan. Tubuhnya, yang berada di dalam tubuh Rizal, mulai bergetar. Rizal menjerit, dan ia melayang di udara. Jin Malik mencoba untuk melawan, tetapi ia tidak bisa. Kekuatan gabungan Ardi dan Rina terlalu kuat. "Rizal, bertahan!" teriak Ardi. "Kau bisa melawannya." Mendengar nama Rizal, Jin Malik berteriak marah. "Diam!" teriaknya. Namun, suara itu kini bergetar, tidak lagi kuat seperti sebelumnya. Jin Malik mulai memudar, dan tubuhnya yang tadinya menguasai Rizal, kini mulai menghilang. Rizal jatuh ke lantai. Ia tidak sadarkan diri. Jin Malik kini terpisah dari tubuh Rizal, dan ia menjadi sosok bayangan yang mengerikan, terperangkap di antara dunia manusia dan dunia gaib. "Aku akan kembali," teriaknya. "Aku akan membalas dendam." Rina, yang sudah memfokuskan semua kekuatannya, menyalurkan energinya ke pusaka Ardi. Pusaka Ardi bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ardi mengarahkan pusaka itu ke arah bayangan Jin Malik, dan ia melepaskan sebuah gelombang energi yang sangat kuat. Gelombang energi itu menghantam bayangan Jin Malik, dan bayangan itu pecah. Jin Malik menjerit, dan ia menghilang. Ia tidak hanya menghilang, tetapi ia juga pecah menjadi partikel-partikel kecil, dan partikel-partikel itu berubah menjadi debu bintang. Ia tidak akan kembali lagi. Jin Malik telah musnah. Setelah pertempuran usai, desa kembali tenang. Angin yang kencang berhenti bertiup, badai yang mengamuk lenyap, dan gempa bumi yang merusak tanah berhenti. Warga desa yang tadinya bersembunyi di dalam rumah mereka, kini keluar. Mereka melihat Rizal, yang terbaring tidak sadarkan diri di tengah desa. Mereka melihat Ardi dan Rina, yang berdiri di sampingnya, kelelahan tetapi selamat. Mereka melihat pusaka Ardi yang masih bersinar, dan mereka melihat Rina, yang memancarkan aura cahaya yang murni. Warga desa menyadari kebenaran. Ardi dan Rina bukanlah pembawa kutukan, melainkan penyelamat mereka. Mereka telah berjuang, bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk seluruh desa. Mereka telah mengorbankan segalanya, dan mereka telah menang. Rizal sadar beberapa saat kemudian. Ia melihat Ardi dan Rina, dan ia menunduk.
Aku minta maaf. Katanya. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Tidak apa-apa, Rizal, kata Ardi. Bukan kau yang bersalah. Sejak saat itu, Ardi dan Rina tidak lagi menghadapi tatapan curiga. Mereka dipandang sebagai pahlawan, sebagai penjaga desa. Mereka kembali menjalani kehidupan mereka, tetapi kali ini, mereka lebih kuat dan lebih bijaksana. Mereka tetap berlatih, menjaga kekuatan mereka, dan menggunakan kekuatan itu untuk membantu orang lain. Suatu hari, Kiai Hasan mengumpulkan seluruh warga desa di balai desa. Kita telah melihat kebenaran, katanya. Kita telah melihat cinta yang begitu murni, yang mampu mengalahkan kegelapan. Kita telah melihat bahwa Rina bukanlah pembawa kutukan, melainkan pewaris dari penjaga cahaya. Dan kita telah melihat bahwa Ardi adalah orang yang ditakdirkan untuk mendampinginya, untuk melengkapi cahayanya. Kiai Hasan kemudian mengumumkan bahwa akad nikah Ardi dan Rina akan diadakan kembali. Kali ini, tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi tatapan curiga. Yang ada hanyalah kebahagiaan dan restu dari seluruh warga desa. Pagi itu, di bawah langit yang cerah, di pelataran rumah Rina, Ardi dan Rina duduk di depan Kiai Hasan. Ardi mengenakan beska putih bersih yang sama, dan Rina mengenakan kebaya putihnya yang indah. Wajah mereka bersinar, bukan hanya karena kebahagiaan, tetapi juga karena aura cahaya yang memancar dari dalam diri mereka. Kiai Hasan mulai membacakan ayat-ayat suci, dan ia kemudian mengucapkan ijab kabul. Saudara Ardi bin Abdullah, kata Kiai Hasan. Saya terima nikah, kata Ardi. Dan saya, sambung Rina. Kali ini, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang berteriak. Yang ada hanyalah janji suci yang telah lama mereka nantikan. Ardi dan Rina kini resmi menjadi suami istri. Mereka tidak hanya mengikat janji suci di hadapan Tuhan, tetapi juga telah mengikat janji suci di hadapan alam. Mereka adalah sepasang kekasih yang telah menghadapi kegelapan, dan mereka telah menang. Mereka adalah bukti nyata bahwa cinta adalah kekuatan terkuat di alam semesta, kekuatan yang bisa mengalahkan segalanya, bahkan kegelapan yang paling pekat sekalipun. Mereka hidup bahagia selamanya, menjadi penjaga desa, melindungi desa mereka dengan cinta mereka.